seringkali ketika teman-teman kasih data ke KPP, itu tidak semua KPP itu bisa periksa. Jadi mereka juga biasanya mereka itu sampling. Ya, sampling itu maksudnya mereka cek bukan 100%, mereka cek paling beberapa puluh persen. Nah, so ya minimal kalian submit dulu lah. Seadanya dulu, disubmit dulu. Yang paling penting adalah apa? Data soft copy-nya jelas. Ya, jadi data soft copy-nya. KPP itu biasanya kan ngecek banyak itu dari data soft copy. Ya, jadi soft copy-nya harus bagus dulu. Sambil pelan-pelan hard copy-nya dikumpulin, dicariin, disiapin supaya nggak sampai nanti bermasalah. Ya, kurang lebih gitu. Ya. Seperti biasa ya, jadi kita akan ngobrol seperti janji saya ya, kita akan ngobrol di setiap bulan ngobrolin soal question and answer-nya kalian terkait dengan perpajakan ya. Jadi hari ini sambil saya coba ini ketik dulu ya. Nah, wait. Oke, kita live dua tempat nih. Ya, kita live dari TikTok, kita live dari IG ya, teman-teman ya yang hari nontonin ya. Seperti janji saya ya, setiap bulan saya mau nyempatin satu kali ya untuk kita live Q&A terkait dengan perpajakan ya. Karena mengingat juga saya tidak bisa jawabin seluruh pertanyaan teman-teman melalui DM ataupun komen ataupun ini ya di komen di YouTube juga nggak semuanya saya bisa jawabin. Jadi hari ini memang saya sempatin buat teman-teman yang pengen tanya terkait dengan live Q&A terkait dengan perpajakan. Saya persilakan ya teman-teman. Jadi hari ini saya nggak ada topik yang khusus ya. Topiknya cuma satu guys, seperti biasa yaitu merdeka dari denda perpajakan ya. Jadi harapannya dengan event yang kita lakukan rutin setiap bulan ini, saya bisa membantu teman-teman yang punya masalah di perpajakan, terutama teman-teman yang nggak ngerti mau tanya sama siapa, monggo. Jadi silakan teman-teman boleh tanya, bebas, langsung tanya aja, nanti saya langsung jawab. Ya gitu ya, kurang lebih ya teman-teman yang di IG ataupun yang di TikTok ya. Nah, monggo guys, saya langsung open question pertanyaan ya, teman-teman yang mau tanya boleh langsung gunain kolom question ya. Jadi teman-teman langsung gunain kolom question, saya nanti langsung jawab terkait dengan pertanyaan teman-teman, langsung saya jawab secara live, jadi teman-teman langsung dapat tuh solusinya. Harapannya seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman juga sebagai prolog nih ya buat kita. Anyway, beberapa saat lalu saya sering ngadain live juga ya, tapi topiknya bermacam-macam. Cuma kemarin tepatnya saya sempat live juga dengan sekolah pembisnis ya, kemarin ngobrolin soal 3 tips bukan 3 tips ya, 3 kesalahan yang dilakukan oleh para pengusaha terkait dengan laporan pajak gitu ya. Nah, mungkin yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini sih, yang sekarang lebih perlu dikhawatirkan itu terkait dengan NIK ya. Kalau teman-teman yang tahu ya, NIK jadi NPWP juga salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi itu juga mungkin yang teman-teman belum mulai lapor dengan baik, belum mulai lapor dengan benar, mesti harus mulai dikejar ya, karena sekarang ini perpajakan sudah mulai tahu sekali data-data kita, dan ini alangkah baiknya kalau kita sudah mulai melaporkan pajak kita dengan benar gitu. Oke guys, silakan yang mau tanya ya. Jadi saya biar nggak ngomong ngalor ngidul ya. Teman-teman yang mau tanya langsung aja ya, boleh langsung masukin question ya, langsung nanti saya akan jawab ya. Sambil menunggu nih, biar nggak terlalu biar nggak terlalu sepi, saya coba nyalakan 1-2 buah lagu deh ya. Teman-teman mau tanya silakan ya, langsung biar nggak mantelengin IG live-nya tapi nggak ada yang diomongin ya. Tapi saya hari ini mau jawab aja pertanyaan kalian ya terkait dengan perpajakan, atau mau tanya saya soal yang lain, soal mungkin bisnis gitu ya juga boleh. Tapi topiknya hari ini sih lebih kepada denda pajak ya, merdeka daripada denda pajak. Weh, Pak Wianto nih ya, Pak Wianto, bahas yang ringan-ringan dulu. Oke, bahas yang ringan-ringan dulu. Ini apa yang mau dibahas ya? Mungkin ya tadi ya terkait dengan NIK. Kalau yang ringan-ringan apa ya kalau ngomong pajak ya? Kalau yang pajak-pajak ini yang ngomong ringan-ringan ya mungkin ini kali ya terkait dengan surat gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu, ada yang sudah sempat dapat surat cinta pajak belum? Akhir-akhir ini ada yang sudah sempat dapat surat cinta pajak belum? Kalau yang dapat surat cinta pajak teman-teman ini ya, alangkah baiknya kalau sudah dapat surat cinta pajak, better mulai langsung dibalas ya, karena pengalaman beberapa teman itu
ada yang nggak bales suratnya gitu, terus maka itu lebih kepada ini ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu menanggapin gitu ya, nggak diurus gitu suratnya, malah jadinya malah dapat masalah. Ya ini juga itu salah satu hal yang perlu diperhatikan kalau terkait dengan perpajakan ya. Terus mungkin kalau tak lihat juga di depannya ini kalau ngomong terkait dengan surat itu juga bisa terkait dengan ini ya, apa namanya, pemeriksaan ya. Jadi kalau ke depan ini setelah kita masuk ke PPS, by the way teman-teman yang tahu ya, kemarin ada namanya program PPS ya, program pengungkapan sukarela. Nah itu kan memang kita diizinkan untuk melakukan ini ya, melaporkan harta kita yang belum terlaporkan gitu ya. Yang belum terlaporkan kita bisa masukkan di program pengungkapan sukarela. Tapi anyway, yang perlu diperhatikan juga jangan sampai kita nanti habis ungkapin sukarela udah bener, ternyata nanti yang terjadi kita sampai ini lagi nggak lapor bener lagi gitu ya, atau mungkin ada yang belum dilaporkan lagi. Nah ini juga satu masalah ya gitu. Saya dari sini ya, yang mau bertanya open question ini mungkin teman-teman yang baru masuk tak ngerti nih open question, silakan langsung di kolom Q&A. Oke. Setelah PS ada program apa nih? Dari pertanyaan dari Kak Siani ya, Kak Siani Santosa. Setelah PS ada program apa? Kalau sekarang sih desa-desanya belum ada lagi program tambahan ya. Jadi kalau kemarin teman-teman pelajarin soal tax amnesty yang pertama ya. Jadi kalau tax amnesty yang pertama itu kondisinya apa namanya, memang Pak Jokowi itu memberikan kita gitu ya kesempatan untuk kita diampunin ya, karena kondisinya pemerintah itu sudah pasti akan memperketat basis perpajakan, itu yang pasti terjadi ya. Nah terus habis itu Pak Jokowi sempat ngomong apa, bahwa tidak akan ada lagi program tax amnesty yang kedua kan gitu, dulu ngomongnya seperti itu. Tapi ya nggak bisa ngomong ya Kak Siani ya dan teman-teman yang lain ya, karena kondisinya apa, ternyata ada corona kan gitu toh. Kita kan nggak tahu nih ada coronanya ternyata membuat ya istilahnya perekonomian slowing down gitu ya. Pemerintah dapat uangnya juga kurang bagus gitu ya. Akhirnya apa? Ya mau nggak mau membuat program PPS. Nah tapi program PPS kemarin pun itu bukan tax amnesty, cuma modelnya kayak tax amnesty gitu ya. Tapi asal muasalnya PPS itu kenapa? Karena pemerintah butuh duit guys. Nah kan gitu. Asal muasalnya karena pemerintah butuh duit. Nah terus kalau sudah dilakukan seperti ini, kalau misalnya memang tidak terjadi lagi corona ya, dan kita berharap ya semua ya, teman-teman berharap semua ya pasti ya, kan kita berharap semua nggak ada corona lagi ya, perang kalau bisa semakin lama juga semakin membaik, dunia semakin damai ya. Otomatis harapannya ke depan mungkin ya, ini mungkin nih, saya nggak berani komentar ya, karena kan saya bukan membuat kebijakan. Tapi mungkin nggak ada lagi program PPS. Nah, kalau program-program yang lain apa? Belum tahu Kak Diani ya. Bisa jadi kalau nanti ganti presiden ya, karena kan Pak Jokowi sampai 2024 kan ya, sampai 2024. Bener nggak sih Pak Jokowi sampai 2024 nggak sih ya? Bener ya? Ingat saya 2024 guys, ingat saya ya. Nah 2024 itu kalau ganti presiden, nah ini nggak tahu guys ya. Bisa jadi kalau ganti presiden ganti kebijakan. Tapi kita nggak ada yang berani komentar ya. Bisa jadi ada ganti kebijakan, ada bisa jadi nggak juga gitu. Jadi ya kita nggak bisa berandai-andai ya, kita nggak bisa berandai-andai, tapi yang paling penting saran saya sudah segera diperbaikin lah untuk perpajakannya ya. Oke, saya jawab juga nih. Oh ini Pak kasihannya ada. Oke, monggo yang lain yang mau bertanya, ayo silakan. Yang mau bertanya ya, boleh ketik di kolom ini ya, chat ya. Mungkin ini kalau saya coba kasih teman-teman juga mungkin yang terkait dengan ini ya, perpindahan dari CV ke PT, atau nggak tahu mungkin teman-teman banyak yang perorangan atau banyak yang ini sih, banyak yang perorangan atau banyak yang perusahaan sih. Pengen tahu dong teman-teman, boleh komen di kolom chat ya. Teman-teman banyak yang NPWP perorangan atau banyak yang NPWP perusahaan, CV atau PT ya. Nah, yang sering saya tanganin ya terkait dengan teman-teman yang konsultasi secara private itu, mereka sering tanya soal enakan pakai NPWP pribadi atau enak pakai NPWP CV. Nah, itu yang sering mereka bingungkan ya. So, yang perlu saya jawab, jadi gini, kalau teman-teman yang mungkin pakai NPWP pribadi,
itu memang actually lebih gampang guys. Jadi lebih gampang dalam artian teman-teman tuh ya nggak terlalu saklek, nggak terlalu harus membuat pembukuan seperti PT atau seperti CV itu ya. Tapi kondisinya apa namanya, istilahnya kembali kepada kebutuhan. Kalau memang teman-teman punya pribadi, NPWP pribadi nih ya, tapi ternyata omsetnya gede guys. Ternyata omsetnya gede, untungnya gede ya. Omsetnya di atas 4,8 M gitu ya. Terus untungnya misalnya di atas 500 juta. Nah, maka guys, kalau yang teman-teman tahu bahwa pajak ya, pajak dari pajaknya pribadi itu bisa sampai 35%. Ya, jadi teman-teman perlu tahu juga. Pajak pribadi bisa sampai 35%, ya. Nah, kalau pajaknya PT atau CV cuma 22%, guys. Jadi relatif lebih murah, ya. Nah, so kalau saya ngomong kalau teman-teman sudah pakai badan usaha PT, perorangan, Anda lihat lagi kalau memang kondisinya memang sudah waktunya naik kelas ke CV atau PT dan dengan omset dan untungnya lebih besar, maka teman-teman baiknya diganti aja. Jadi ganti ke PT atau CV karena akan lebih murah gitu ya. Kurang lebih gitu sih ya. Oke, sambil saya jawab lagi nih. Monggo teman-teman yang mau tanya ya, karena hari ini nggak ada topik khusus guys. Hari ini cuma live Q&A ya. Saya cuma bantu teman-teman kalau tahu ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan saya nggak sampai 1 jam saya akan matikan. Nanti kalau ada pertanyaan banyak saya akan lanjutkan ya. Ini saya coba akan lihat dulu dari kalau boleh tanya di ini ya, kolom question ya teman-teman ya, biar nggak ketumpuk ya. Dari FX Equity ya. Pak, misal ada WP per tahun omset 700 juta dan si WP lapor pajak cuma senilai 500 juta. Terus perhitungan dendanya bagaimana itu Pak? Misalnya kedapatan dari omset real tersebut dapat tambahan harta bersih sebesar 550 juta, jadi kelebihan 50 juta di laporan SPT. Wait. Nah, ini aku mungkin FX ini maksudnya gini ya. Oh ini ya, yang denda 5 juta kekurangan laporan omset tersebut. Nah, gini, aku jelasin ya. Jadi kalau yang terkait dengan pertanyaan FX ini kan ceritanya omsetnya aslinya 700 juta. Terus habis itu lapornya 500 ya. Nah, yang nanti masalah itu adalah laporannya. Jadi misalnya gini, omsetnya 700, lapornya 500. Kan gitu ya. Nah, kan ada selisih 200 juta tuh omset yang belum terlapor. Kalau memang omsetnya belum terlapor 200 juta itu tidak tampak di rekening bank, maka pajak itu nggak bisa mempanis bahwa Anda itu salah, gitu ya. Tapi kalau seandainya rekening banknya tampak 200 juta, maka pajak itu bisa mempanis, oh kamu salah, 200 jutanya belum kamu laporkan, maka dia akan minta pembayaran daripada omset 200 juta tadi, ya. Nah, kalau memang kondisinya teman-teman itu atau FX masih dalam kondisi UMKM, maka simpelnya adalah dia minta 200 juta itu dikalikan 0,5%. Ya, tapi dikalikan lagi 0,5% itu harus dibayar. Ditambahin guys, ditambahin lagi dendanya ya. Jadi pokoknya dibayar dulu tuh ya. Misalnya 200 juta kali 0,5% berapa? 1 juta ya kurang lebih ya. 200 juta 0,5%, 1%-nya kan kurang lebih kan 2 juta. 1 juta ya kurang lebih ya. 1 juta bayarnya toh. Nah, 1 juta itu Anda bayar plus tambah denda lagi. Dendanya berapa? Plus minus ya karena itu tergantung dari tarifnya bunganya pajak, itu plus minus 2% dikalikan bulannya. Jadi Anda belum bayarnya mulai bulan Januari gitu ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 9 bulan. Misalnya seperti itu. Jadi dikalikan bulannya. Itu akan dikenakan dendanya dari sana. Gitu. Nah, tapi kalau memang kondisinya adalah tarifnya dari yang normal, kan tarifnya ada 2 nih, tarif yang UMKM 0,5% ataupun tarif normal. Nah, kalau tarif normal yang kena itu kondisinya adalah teman-teman akan dihitung daripada profitnya. Jadi misalnya 700 juta ya, itu untungnya misalnya ngomonglah 200 tuh misalnya gitu ya, 500 juta untungnya 150, maka yang kena adalah untungnya tadi. Jadi misalnya sudah terlanjur lapor 150 juta, ternyata untungnya 200 juta, maka yang selisih 50 juta yang akan kena pajaknya. Jadi kurang lebih itu ya KFX ya. Semoga jelas ya. Semoga jelas ya KFX ya. Teman-teman yang di TikTok juga boleh tanya ya guys. Sebentar, TikTok ini gimana sih caranya untuk ngasihin pertanyaan? Saya agak kurang fasih di TikTok nih. Oke, wait ya guys. Saya pengen tahu nih TikTok ini gimana nih.
Oh, gimana tanya di TikTok ya? Ini kurang pandai nih ya kita. Sorry ya teman-teman TikTok nggak kelihatan ya. Teman-teman tanya nggak ya ini ya? Moga-moga anu ya. Wait. Oke, salah. Wait ya teman-teman ya yang di Instagram ya. Loh, kok nggak bisa balik? Wait ya guys, kenapa nih? Cek ya. Wait ya. Ini kenapa sih? Oke, ini rada ngeror nih. Teman-teman TikTok, kelihatannya saya harus belajar TikTok lebih banyak nih ya. Ini kok aneh nih, ya. Ini kurang pintar nih TikToknya. Oke, yang di TikTok pindahin aja ya ke Instagram ya guys. Pindah aja ke Instagram ya. Gua agak bingung nih, soalnya kalau ngelola dua handphone ya agak susah nih. Kita pindah ke Instagram aja ya yang TikTok ya. Oke guys, yang di Instagram ya. Sorry ya guys. Oke, yuk kita bahas lagi ya. Ini yang pertama siapa nih? Jadi yang ini Kak Siani udah kejawab ya. Udah kejawab ya guys. Yang siapa lagi yang belum kejawab? Ini. Rumah ibu saya dibeli Desember 1985. Ini ya, pertanyaan ya. Rumah ibu saya dibeli Desember 1985. Kalau mau ikut PPS mahal pajaknya. Apakah bisa ikut yang 12,5%? Itu ya. Posisi ibu saya berumah tangga tidak bekerja, tidak punya NPWP dari harga beli Desember 1985. Oke. Ini kondisinya berarti belum dilaporkan ya Kak Siani ya. Rumah ibunya berarti belum dilaporkan ya, kemungkinan ya. Nah, kalau memang belum dilaporkan, maka bisa jadi ikut, tergantung gini. Jadi tergantung kalau misalnya ibunya Kak Siani, mamanya Kak Siani itu kondisinya apa, lapor PPh UMKM enggak. Kalau memang lapor PPh UMKM, ingat saya itu masih bisa menggunakan tarif 12,5%. Karena itu adalah tarif pas final yang khusus. Jadi kan ada namanya tarif pas final. 25%, 30% sama 12,5%. Kalau 25% itu untuk badan, ingat saya, 30% itu untuk pribadi, 12,5% itu untuk tarif pribadi yang khusus yang UMKM ya. Itu bisa pakai tarif yang pas final. Jadi memang kalau udah lapor PPh UMKM masih bisa mengajukan untuk pakai yang pas final selama memang kan belinya kan 1985 kan belinya udah lama, itu boleh seharusnya. Kurang lebih gitu ya Kak Siani ya. Semoga kejawab. Tapi kalau misalnya ditulis ini nih, ibu saya berumah tangga nggak bekerja dan tidak punya NPWP, ini kemungkinan agak sulit. Tapi coba aja dicek dulu di kantor pajak ya. Ingat saya nggak boleh, ingat saya harus pakai tarif pas final itu kalau meter setengah 12,5%, mau nggak mau harus pakai yang UMKM. Jadi dianya harus pernah lapor sebagai PPh UMKM gitu ya. Semoga kejawab ya Kak Siani ya. Gitu. Terus bentar, ini sudah tak jawab ya, sudah jawab. Terus satu lagi siapa nih? Acuang, Kak Acuang. Jadi PKP susah, customer nggak mau kasih NPWP atau KTP. Iya sih, memang ya, memang nggak gampang ya. Jadi PKP ya memang nggak gampang ya, memang harus ya apa ya. Ini dilema sih guys ya, tapi dilema ini gini, teman-teman yang sudah di PKP kan teman-teman harus terbitkan faktur pajak toh. Nah gitu ya, harus terbitkan faktur pajak. Nah, kalau teman-teman harus terbitkan faktur pajak itu kondisinya adalah ya wajib mau nggak mau harus minta NPWP. Karena kan teman-teman menerbitkan faktur pajak itu kan istilahnya teman-teman harus apa ya? Harus meminta datanya dulu, datanya orang yang membeli, baru teman-teman buatin faktur pajak. Kan gitu, itu kan harus gitu. Datanya apa? Ya NPWP atau KTP. Nah cuma masalahnya kadang-kadang itu kita punya customer itu nggak lapor full guys, kan gitu ya. Jadi kita punya customer itu nggak semuanya mau lapor dengan baik, nggak mau lapor semuanya nggak mau lapor dengan
open, tidak semua lapor full lah gitu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya mereka seringkali tidak mau ngasih kalian NPWP atau KTP. Nah yang terjadi di lapangan, ini setahu saya ya, kalau salah boleh teman-teman komentar ya, karena kan kita sharing nih, saya nggak mau menggurui teman-teman nih, kita sharing aja ya. Nah setahu saya ada 2 tipikal customer guys. Jadi customer yang pertama itu adalah customer yang dia modelnya adalah memang dia itu nggak ngerti sama sekali soal pajak. Jadi dia itu seringnya cuma tahu dari orang lain. Pajak itu bencana lo, pajak itu bahaya lo, pajak itu serem lo gitu ya. Pajak itu dikorupsi lo, itu kalau teman-teman bacain komentar saya di YouTube kan ada juga yang banyak yang komentar, bukan banyak ya, beberapa komentar gitu ya. Nah, so yang terjadi adalah ketika mereka cuma taunya dari orang lain, mereka itu kondisinya ya ikut-ikutan, ya udah saya nggak mau lapor pajak. Nah, maka kalau teman-teman punya karakter customer yang pertama, itu yang sering dilakukan nih ya, teman-teman bisa kasih edukasi guys ya. Jadi saya sering dulu dimintain bantuan ya sama teman-teman pengusaha yang customernya itu nggak mau lapor PPN benar, nggak mau lapor pajak benar. Saya diajak temu, saya diajak makan gitu ya, kita makan di meja makan besar gitu ya, ngobrol-ngobrol, terus saya suruh ngasih edukasi ke mereka. Tapi itu kan kalau teman-teman ngundang saya makan kan juga satu, waktunya juga belum tentu bisa gitu ya. Terus yang kedua kan juga kalian kan juga pasti repot ya ngundang customer dan kawan-kawan. Simple thing guys, kalian omongin dulu, terus sharing aja konten saya yang cocok ya. Kan kalian bisa lihat di YouTube kan konten saya kan banyak. Teman-teman bisa cekin konten yang cocok, sharingin aja ke dia, biar dia tahu. Dia oh ternyata gini toh, oh ternyata jadi PKP itu nggak serem-serem amat kok gitu ya. Nah tapi mereka biar tahu dulu ya. Nah tapi kalau seandainya nggak bisa guys, karena kan ada karakter yang pertama nih, karakternya benar-benar memang dia itu nggak ngerti ya, nggak ngerti. Itu yang pertama. Kalau yang karakter yang kedua, yang memang dia itu nggak mau gitu ya, memang dia nggak mau dapetin PPN karena dia sampai welek gitu ya. Sampai welek itu apa ya, sampai welek ya, ibaratnya ya pokoknya dia kekeh gitu ya, bersikukuh tidak mau diterbitkan PPN karena dia mau double book gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah ini yang susah ya, saya boleh ngomong ini susah banget kalau kalian temu sama customer yang modelnya bahasa saya itu agak keras kepala gitu ya, atau bebal gitu ya bahasanya gitu ya. Nah ini yang susah guys. Nah cuma kalau kalian ketemu customer kayak gini, kalian juga nggak boleh asal ikutan gitu ya. Kayak gini, oh pak saya nggak bisa nih pak, saya karena customernya nggak mau terbit PPN, saya ya udah pak, saya penjualannya nggak dilaporkan. Kan mungkin pilihannya itu ya guys ya. Nah yang terjadi ketika kalian nggak laporkan PPN gitu ya, kalian nggak laporkan omsetnya, yang masalah kan kalian. Kalian apa masalahnya? Gini, kalau kalian bisa beli nih, belinya ada PPN ya, terus kalian jualnya, realnya jual, tapi kalian nggak mau kasih PPN, akhirnya secara pajak kan dianggap ada beli, tapi kan nggak ada jual, ya kan? Nah kalau ada beli nggak ada jual, berarti kan sisanya ada stok. Jadi selain kan kalian bisa makan, nggak bisa pup gitu, nggak bisa beol gitu ya. Jadi ada beli nggak ada jual, stoknya berarti kan bengkak secara laporan keuangan kalian. Nah kalau laporan keuangannya stoknya bengkak guys, yang terjadi adalah apa? Ya udah, pajak akan cek, loh ternyata kok stoknya tinggal dikit. Kalau stoknya tinggal dikit guys, langsung diajar guys, PPN-nya kalian masih dimintain kan gitu. Nah itu kalau kalian kondisinya customer-nya itu nggak mau kasih KTP, kalian nggak mau PPN. Nah maka yang harus tak dorong adalah apa? Kalau memang kalian dapat customer seperti itu, dipikirkan caranya ya, harus dipikirkan caranya gimana supaya tetap kalian bisa buang barang, gimana caranya kalian tetap bisa buang faktur pajak, bisa keluarin faktur pajak gitu, caranya gimana ya. Simpel guys ya, ini memang nggak ideal ya. Semoga teman-teman yang tak omong gini juga bukan ini harus dilakukan ya. Dan teman-teman misalnya ini video ini ditonton sama DJP gitu ya misalnya gitu ya, semoga juga DJP nggak salah paham ya. Dan saya juga bukan maksud untuk mengajarinya jelek, tapi kalau sampai kalian nggak bisa jualan, kan memang gini, kita kan dilema ya, mau ngikutin peraturan pajak iya gimana, tapi nggak ngikutin peraturan pajak ya gimana, kayak gitu. Mau ngikut peraturan pajak, kalian bisa nggak jualan, perusahaannya tutup, kayak gitu, nggak makan, bisa gitu ya. Tapi kalau nggak ngikutin peraturan pajak, ya kalian juga masalah, kan gitu, kalian bisa kena cekal di perpajakan. Jadi kan dilema, ibaratnya kanan salah, kiri salah, maju salah, mundur salah, kayak gitu kan. Nah, so harus rada ideal. Nah, gimana idealnya ya? Teman-teman mungkin rundingan sama customernya. Kalau memang customernya nggak mau diterbitkan faktur pajak ke dia,
Ya udah dia cari KTP lah, urusannya dia. Pokoknya teman-teman minta KTP titik gitu ya. Dia mau cari KTP supirnya, dia mau cari KTP pembantunya, dia mau cari KTP siapapun, itu urusannya dia. Pokoknya tetap harus menerbitkan faktur pajak. Jangan sampai teman-teman nggak menerbitkan faktur pajak. Ini gitu. Cuma, nah ini ada masalahnya lagi. Kalau misalnya dia pakai NPWP atau KTP-nya orang lain, ya kan kalian sebagai, yang penting kan kalian keluarin dulu nih faktur penjualannya gitu ya. Kalau dia nggak lapor, gitu, terus orang lain yang Anda keluarin nggak lapor, orang lain yang Anda kasih faktur pajak, itu juga bisa jadi masalah, gitu ya, bisa jadi masalah. Kenapa? Karena kalau dia pembeliannya besar, maka orang pajak itu akan notice, oh ternyata ada pembelian nih NPWP ini atau KTP ini, maka dia yang orang yang namanya dipakai tadi bisa kena, gitu ya, bisa dicari, gitu. Itu yang memang akan terjadi, gitu. Nah itu yang solusi pertama. Solusi kedua guys, gini, ini rada tricky gitu ya, tapi saya juga bukan maksud untuk ngajarin teman-teman, cuma ini ya supaya teman-teman juga bisa win-win ya, bisa jualan, tapi juga enggak sampai teman-teman itu nyalain pajak ya. Cara yang kedua guys adalah apa? Adalah teman-teman itu bisa menerbitkan faktur pajak digunggung. Ya, kalau teman-teman sering dengerin konten saya ngomong soal digunggung, itu adalah faktur pajak yang diterbitkan tanpa teman-teman harus tanpa teman-teman harus meminta nomor NPWP atau KTP-nya customer. Ya, jadi teman-teman tinggal menerbitkan aja faktur pajak digunggung, totalnya digabung semua gitu ya. Jadi satu bulan itu penjualan digunggung itu berapa? Ibaratnya kalian kayak minimarket lah ya, karena digunggung itu konsepnya adalah penjualan retail ya. Nah kalau penjualan retail itu kalian harus jual kepada, ini ya penting ya guys, penting ya, kalian harus jual kepada konsumen akhir ya. Jadi kalau kalian konsumen akhir berarti gimana? Berarti karakteristik konsumen akhir ini adalah konsumen yang belinya dipakai sendiri. Oke? Jadi kalau kalian ngomong retail tapi dia belinya miliaran, itu berarti bukan retail guys ya. Konsumen akhir tapi belinya miliaran itu juga bukan retail, karena biasanya dijual ulang. Ya, kalau belinya cuma 1 biji, 10 biji ya itu boleh. Tapi kalau belinya sudah 1 ton, 2 ton, nah itu pasti dijual ulang. Jadi KPP gampang, liatin customer akhirnya tinggal dari nominal kan. Oh, kebelinya cuma 100.000, ya udah customer akhir. Oh, belinya 500 juta, ya udah ini customer bukan customer akhir, ya. Nah, so Anda terbitkan untuk faktur pajak digunggung. Cuma kan nanti masalah gini. Yang teman-teman terbitkan faktur pajaknya aslinya kan bisa jadi bukan customer akhir. Oke? Maka ini trik ya, guys, ini trik ya. Sekali lagi ini bukan saran ya. Jadi teman-teman KPP, teman-teman DJP yang nonton video ini saya cuma ngasih opsi ya. Tapi ini juga bukan saran ya. Teman-teman yang juga dengerin ini juga bukan saran ya. Sekali lagi nanti saya disalahkan ini karena live ya. Nah, so yang mungkin bisa teman-teman lakukan kalau sampai Anda nggak bisa jualan, ya teman-teman harus bagi denda ya. Karena gini, di aturan gitu ya, kalau teman-teman menerbitkan faktur pajak digunggung, teman-teman tuh akan dimintain denda 1% dari nilai penjualan Anda ya. Jadi kalau memang Anda nggak bisa, si customer nggak mau terima, sudah diomongin panjang lebar nggak mau terima, ya terpaksa Anda ngomong, ya udah kalau kamu nggak mau terbitkan faktur pajak, bayar tambah 1%, dendanya kamu bayar ya gitu. Jadi ketika Anda diminta sama KPP, Anda kan kena tuh. Oh, kamu digunggung ya, padahal kamu jualnya banyak, kamu salah nih, kamu denda, ya udah dendanya 1% kalian bayar, tapi minta uangnya ke customer itu. Ya ini opsi ya guys ya. Ini bukan opsi yang ideal dan ini bukan saran ya. Jadi teman-teman nggak usah ngikutin ya. Cuma ini mungkin karena kondisi sebagian banyak orang juga pusing terkait dengan itu ya, mungkin ini jadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan gitu. Tapi ini mungkin tidak semua bisa sama ya teman-teman ya, gitu ya. Kurang lebih itu teman-teman ya, kurang lebih itu. Terus saya mau jawab lagi, ada salah lagi yang tanya. Banyak nih. Tips ini lucu nih ya. Bentar, Kak Siani. Tips ngobrol sama AR gimana ya? Kebanyakan nyebelin kalau kita kalau kita konsultasi ya. Ya kalian konsultasi sama AR ya. Nggak semua lah ya. Aku ngomong nggak semua lah AR itu nyebelin. Banyak juga kok AR yang baik-baik. Ya kalau memang susah konsultasi sama AR ya konsultasi sama saya lah. Ya teman-teman boleh gunain, misalnya kalau mau yang gratis ya teman-teman boleh lah pakai live ya.
Live ini kan juga saya memang dedikasikan setiap bulan 1 kali ya. Saya sementara 1 kali karena waktu saya cukup padat ya. 1 kali dulu untuk memang jawabin pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya akan jawabin teman-teman yang pengen tanya aja enggak apa-apa ya. Tapi kalau mau private ya teman-teman boleh ini ya request, karena di tempat kalian tinggal masuk di bio link saya ada kayak untuk request konsultasi private. Anda konsultasi private boleh, tapi tentunya itu ada waktunya, ada tanggalnya, ada biayanya tentunya, karena itu masih ngambil waktu khusus untuk teman-teman gitu ya. Nanti kalau tipsnya untuk ngobrol sama AR gimana ya, depends daripada AR-nya ya Kak Siani ya. Saya nggak berani ngomong karena orangnya macam-macam ya. Moga-moga dapat AR-nya yang baik. Kalau AR-nya yang nyebelin ya sabar-sabar lah ya. Gitu ya Kak Siani ya. Terus apa lagi nih? Ini Acuang. PPN final UMKM apa sudah ada info terbaru bisa jadi solusi UMKM? Belum ya. Sampai hari ini aku sudah cari, belum dapat PMK-nya yang menjelaskan. Ya cuma ada tarifnya 1, 2, 3, 4%, tapi secara detail belum ada. Dan unfortunately gitu ya, sayangnya gitu ya, banyak peraturan yang kemarin keluar dari Undang-Undang Cipta Kerja sama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu masih belum ada aturan turunannya. Jadi ada yang sudah muncul, ada yang belum muncul. Karena memang saya belum ngomong itu undang-undangnya banyak yang berubah. Jadi akan ada banyak persoalan terkait dengan aturan turunannya. Dan itu memang kemarin sempat kita waktu ini ya meeting sama orang pajak juga, sama kepala KPP, ada juga orang DJP. Mereka pun juga pusing. Jadi mereka petugas pajak juga pusing. Kita tanyain, Pak, peraturan gini gimana? Oh iya Pak, sabar ya Pak, ya memang belum ada. Pak, ini gimana Pak? Iya sabar ya Pak. Mereka juga bilang sabar aja gitu ya. Karena mereka pun juga pusing ya. Kayak PPh UMKM 0,5%. Yang 500 juta tuh, teman-teman yang tahu ya. Kalau tahun 2022 ini kan teman-teman kalau punya omset 500 juta ke bawah, itu kan belum perlu bayar pajak. Jadi pajaknya kan 0. Dapat fasilitas ya. Itu aturannya gimana? Apakah ada laporan atau ada apa? Sampai sekarang nggak jelas. Jadi kalau tanya sama saya ngomongin apa, ya udah nggak usah lapor, nggak usah bayar. Nanti akhir tahun aja lapor. Kurang lebih gitu ya. Semoga jelas ya Kak Acuang ya. Gitu guys. Terus apa lagi nih? Saya jawabin. Mulai banyak nih. Silakan ya yang mau tanya aja. Nanti saya akan jawabin ya guys. Saya akan jawabin di kolom. Saya akan jawabin langsung live ya. Ini keren nih. Ya. Kalau tanya di kolom question ya, Kak Alvan ya, takutnya nanti ketumpuk. Ya, pindahin tuh, tolong pindahin ke kolom question yang ada tanda tanya di bawah ya. Jadi saya biar jawabnya enak. Acuang 29. AR pernah tanya kapan boleh mampir ke toko, gimana menanggapinya? Iya, mampir aja toh kalau siap gitu ya. Kalau nggak siap mah ya saya nggak berani komentar ya. Jadi kalau memang AR-nya minta mampir ke toko, kan depends dia itu tujuannya apa. Ya. Kalau memang dia itu tujuannya pengen lihat-lihat toko Anda ya nggak apa-apa mampir. Tapi biasanya mereka nggak surat tugas sih biasanya. Jadi teman-teman tanya aja, mau mampir buat apa Pak? Gitu ya. Oh, mau mampir mau liatin tokonya. Oh, gitu ya Pak ya. Ada surat tugas tak Pak? Oh ada, ya udah mampir aja gitu. Ya. Tapi kalau memang nggak ada surat tugas, kalian nggak wajib untuk nemuin sih. Kalau tidak ada surat tugas, Anda wajib nemuin. Kurang lebih gitu ya. Tapi kalau udah mampir ke toko, biasanya gini, yang perlu tak notice ya buat teman-teman ya. 1, kalau ketemu AR tidak boleh kasih data di tempat. Ya. Jadi data itu selalu teman-teman kirim ke kantor pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketemu AR juga tidak boleh ngasih uang di tempat. Ya, sekarang AR tidak ada yang minta uang di tempat. Jadi kalau misalnya minta uang itu biasanya buat kantongnya pribadi, ya. Kalau misalnya itu biasanya oknum yang nggak bertanggung jawab, jangan dikasih ya. Tapi kalau misalnya dia AR yang benar, dia tidak akan minta denda bayar di tempat, dia akan minta dendanya bayar lewat e-billing ya. Dijelas, jadi teman-teman nggak usah pusing ya, teman-teman langsung aja bayarnya lewat e-billing ya. Ada Surabaya Foodies, halo Koko. Nontonin juga ternyata ya. Aku sering nontonin Surabaya Foodies tuh, kalau liatin makanannya ngiler-ngiler gua. Oke ya guys, gitu ya kurang lebih ya. Acuang 29 ya, semoga jawab. Saya cek dulu lagi pertanyaan yang lain. Ini ya, jawab ya.
Kalau mau tanya langsung di kolom question ya guys, supaya nggak ketumpuk. Oke. Ray Konstantin, kalau misal tidak kita terbitkan faktur pajak tapi kita laporkan masuk sebagai omset di Gunggung gimana? Sik ya. Bentar. Ini maksudnya tidak terbitkan faktur pajak tapi kita laporkan masuk sebagai omset di Gunggung. Yes, ya memang. Sorry ya, jet lag. Maaf, udah malam jet lag ya. Memang kalau teman-teman masukin di Gunggung, itu kalian nggak perlu terbitkan faktur pajak satu-satu. Kalian terbitkan faktur pajaknya gelondongan, guys. Jadi, Anda misalnya satu bulannya di Gunggungnya 200 juta untuk misalnya 100 orang gitu ya. Udah Anda total. Kayak Indomaret kan teman-teman tahu toh. Kalau misalnya Anda belanja di Indomaret atau Alfamart, kan itu mereka nggak mungkin terbitkan satu orang satu faktur, guys. Ya. Total penjualan sebulan dirapel, ditotal semua, baru dia menerbitkan cuma satu saja faktur di Gunggung. Ya, tapi syaratnya yang saya sebutkan tadi ya Kak Rey ya, bahwa itu benar-benar penjualan kepada konsumen akhir. Kalau teman-teman jualnya bukan sama konsumen akhir, nggak bisa guys. Ya, nanti kena denda 1% tadi. Ya, kurang lebih gitu. Oke? Semoga jelas ya Kak Rey ya. Oke, sebentar, apa lagi? Ini Kak Alvan nggak ya. Kak Alvan pindahin dong ke kolom question. Saya takutnya nanti ketumpuk nih ya. Saya jawab dulu yang lain ya. Saya pokoknya jawabin di kolom question ya. Yang tulis di chat saya nggak jawab ya. Teman-teman pindahin ke kolom question ya. Question sebelah kanan guys. Sebelah kanan bawah loh. Sebelah kanan bawah ya. Oke, ini Acang. Kak Acang ini luar biasa ya. Kayak terus nih. Awal bulan sudah bayar, terus nggak tahu ada yang free 500 juta untuk UMKM itu gimana. Nah ini mungkin teman-teman juga alami yang masalah yang sama ya. Jadi mungkin kalian sudah terlanjur bayar pajaknya untuk yang PPh UMKM, terus Anda omsetnya masih di bawah 500 juta setahun ya. Terus kondisinya Anda sudah terlanjur bayar tuh PPh UMKM-nya Januari, Februari, Maret gitu ya, 0,5%. Ya udah, kalau sudah terlanjur bayar nggak bisa apa-apain. Cuma PR-nya adalah apa? Kalau Anda sudah terlanjur bayar, Anda boleh pindah bukukan. Jadi misalnya Anda lihat tuh, oh ternyata sampai bulan Oktober ini masih 500 juta nih, tapi sudah November, Desember sudah naik dari 700 juta misalnya gitu ya. Maka pembayarannya Januari, Februari Anda pindahin ke November, Desember. Cuma masalahnya, kalau ternyata kalian itu omsetnya misalnya sampai akhir tahun pun tidak sampai 500 juta, ya udah, kalian tidak bisa apa-apain. Pilihannya dua, ya. Yang pertama, teman-teman relain, gitu ya. Tapi ini juga tidak menjamin. Sorry ya, saya nggak tahu juga ya, ini bakal diperiksa atau enggak, tapi ya direlain ya. Kalau dari laporannya sih nggak bakal kelihatan harusnya. Kalian nggak bakal kelihatan untuk kelebihan bayar karena kan itu bayarnya bulanan. Atau yang kedua, kalian restitusi. Kalau restitusi itu kondisinya kalian tarik balik. Kalau tarik balik itu pasti diperiksa. Ya, jadi pilihannya dua tadi. Tapi yang pilihan pertama, saya tidak menjamin apakah diperiksa atau enggak ya, karena banyak orang ngomong gini, Pak, saya tak biarin Pak, uang saya dipajak Pak, saya tidak mau ambil. Nah, itu juga ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau kalian PPh tahunan gitu ya, lebih bayar, itu pasti akan diperiksa karena dia akan minta direstitusi. Gitu. Direstitusi itu istilahnya mereka petugas pajak akan mengembalikan uang kelebihan bayar pajak Anda, kurang lebih gitu. Ya. Semoga jawab ya Kak Cong ya. Gitu, terus apa lagi nih? Ada Pak Andi. Halo Pak Andi. Apa kabar ya Pak Andi? Malam-malam ini join juga nih, luar biasa nih. Pengusaha dari Solo ya. Luar biasa ya, ada Pajak Smart. Hai, rekan Pajak Smart ya. Apa namanya saya lupa juga. Sering nontonin Pajak Smart juga nih. Oke ya, apa lagi nih ya? Ini apa nih? Alfa. Ini kok putus-putus sih? Nah, ini dulu deh. Kak Siani. Ya. Kalau untuk guru yang buka les lesan di rumah, apakah termasuk UMKM? Kalau guru yang buka lesan di rumah termasuk UMKM, iya. Tapi masalahnya kalau ikut klausul pekerjaan bebas, itu nggak bisa UMKM. Karena di dalam klausul pekerjaan bebas itu, guru itu masuk tenaga pengajar, pelatih, konsultan, ya pokoknya model-model gitu ya, itu ada klausulnya. Bahwa kalau tenaga pengajar, pelatih, pembicara, konsultan, arsitek, notaris itu nggak bisa ikut tarif UMKM.
Jadi tetap akan ikut tarif normal. Ya, yang 5%, 15, 25, 30% itu. Jadi ikut tarif normal ya. Itu kurang lebih Kak Siani ya. Itu semoga menjawab. Terus apa lagi? Tambah banyak nih pertanyaannya. Bentar ya. Ini sudah ya ini ya. Ini sudah ya. Ini siapa lagi yang belum? Ternyata keliru. Saya harus dari bawah dulu nih. Nah, ini Kak Wianto ya. Malam Pak, tanya, bila kita beli produk ke sebuah PT yang udah PKP tapi pas pembayarannya PT-nya menyuruh apa nih? Menyuruh? Tuh, PT-nya menyuruh apa nih? Putus ya. Kak Wianto. Oh, ini. Menyuruh ini ya. Ini tak jawab baliknya ya. Menyuruh kita transfer ke rekening pribadi. Apakah PT itu termasuk pembayaran pajak, Pak? Apakah kita sebagai reseller bisa kena masalah? Ini ya, tak jawab ya. Ini ya. Nah, jawabannya kalau misalnya PT itu minta transfer ke rekening pribadi, biasanya, ya ini ngomong biasanya guys ya, tapi nggak tentu ya, tapi biasanya atau sering kali itu biasanya mereka nggak laporkan pajaknya. Jadi kalau yang dia minta rekening pribadi itu biasanya sudah sering kali nggak melaporkan pajaknya, ya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah kalian bisa kena masalah? Bisa, ya. Kenapa? Karena konsepnya PPN itu guys tanggung renteng, ya. Jadi tanggung renteng itu maksudnya adalah kalau teman-teman beli barang kepada suppliernya itu nggak PKP, gitu, ngomongnya nggak PKP. Terus kalian sudah bayar pembelian tanpa PPN. Tiba itu apa ya? Tiba-tiba gitu ya, bahasa Jawa gitu ya. Tiba-tiba gitu ya, ternyata dia itu harusnya PKP dan ketahuan diperiksa oleh petugas pajak dia itu PKP. Maka mau nggak mau guys, kalian akan kena PPN dan kalian masih bayar. Gitu ya. Kalau dulu nggak enak banget. Kalau aturan dulu itu PPN-nya nggak bisa kalian kreditkan. Tapi sekarang masih agak lumayan. PPN-nya masih bisa kalian kreditkan. Tapi tetap harus bayar gitu lah. Jadi ya kena masalahnya di sana kurang lebih ya. Kurang lebih gitu ya Kak Wianto ya. Semoga jawab ya. Itu sebentar saya cek lagi. Kak Wianto sudah ya. Sudah, terus siapa lagi nih yang belum jawab? Ini bagus ya. Kak Rocky, bagaimana dengan pemotongan PPh 23 yang tidak mau kasih NPWP? Tidak mau kasih NPWP atau kasih KTP? Ya, kalau di PPh 23 sih nggak terlalu saklek ya. Jadi gini, kalau di PPh 23 itu seingat saya dia belum mewajibkan kalian pakai NPWP. Tapi kalau misalnya dia nggak mau kasih NPWP, maka kalian potongnya itu kalau ingat saya 100% lebih tinggi. Jadi misalnya kalian itu let's say potong 2%. Ini sorry ya, aku agak-agak lupa ingat ya. Karena ini aturannya kan udah mulai rada campur-campur. Tapi ingatku 100%. Ya. Nanti coba dipikir ya kalau saya salah ya. Tapi ingat saya 100% kok ya. Atau gini deh, tak make sure dulu deh ya. Saya nggak enak nanti saya jawabnya salah. Sebentar ya wait ya guys. Saya tak nyontek dulu ya. Timbang saya salah jawab ya, nanti saya nggak enak sama kalian, nanti kalian dapat informasi sesat. wait ya, tak cek dulu ya, tak cek dulu aturannya ya. Ini internetnya kok lambat sekali ya. Wait ya guys. Dan sanksi terbitkan PPh 23 tanpa NPWP. Ya, tak cekin dulu ya. Oke. Nope. Sanksi terbitkan PPh 23 tanpa NPWP. Ya benar ya. Benar, 100% ya. Jadi gini, PPh 23 itu tarifnya harusnya cuma 2%. Karena PPh 23 itu kan kondisinya adalah kalian itu membeli. Jadi konsepnya dua kalau PPh 23. Kalian yang menjual atau kalian yang membeli. Kalau kalian misalnya menjual jasa, misalnya Anda jual jasa cleaning service, misalnya gitu ya, jasa rental mobil gitu ya.
Itu kalian yang waktu menjual, kalian yang bakal dipotong. Tapi kalau kalian itu yang membeli, maka kan kalian yang motong dia. Ya gitu. Nah, kalau kalian motong dia, maka kondisinya waktu motong, Anda tambahkan potongannya bukan 2%, melainkan potongannya 4%. Jadi dua kali lipat daripada potongan yang normal. Gitu. Jadi ya dia dipotongin aja, nanti NPWP kasih 000, namanya tulis, alamatnya tulis, tapi NPWP-nya 000 gitu ya. Dia kasih potongannya 4%. Kurang lebih gitu jawabannya ya. Semoga yang jawab ya Kak Rocky ya. Gitu. Hai, mentor saya Cu Wiwi ya. Bu Cu Wiwi, senang juga nih ya. Senang aku. Ini mentor saya di bidang properti ya. Kak Bu Cu Wiwi sama Pak Juhartanto ya. Ini luar biasa juga. Sering liatin di IG-nya ya. Oke ya, lanjut ya guys. Apalagi? Saya cek lagi yang belum. Mana nih? Oh, ini Kak Rocky sudah. Kak Rocky belum nih ya. Nih guys. Hehe ya. Kak Rocky, bagaimana mengatasi retur dari pelanggan non PKP dan tidak punya NPWP? Bagaimana mengatasi retur dari pelanggan non PKP dan tidak punya NPWP kepada kita yang PKP untuk diefakturnya ya? Oke. Retur dari pelanggan non PKP yang tidak punya NPWP kepada kita. Ini berarti masuk yang digunggung kalau memang dia kondisinya memang nggak pakai KTP ya. Jadi Anda pakai digunggung. Gitu. Jadi mau nggak mau yang digunggungnya yang dikurangin secara laporannya. Thank you jempolnya Pak Pratama Aditya, apa kabar? Kapan-kapan live bareng sama Kak Pratama nih ngomong soal digital marketing ya. Oke. Gitu ya kurang lebih ya Kak Rocky ya. Semoga jawab ya. Itu saya cek lagi yang lain. Udah kejawab kan ini? Udah kejawab. Mana lagi yang belum? Tambah banyak nih, tambah malam. Tambah malam tambah banyak nih ya. Oke. Kan jam berapa? Belum jam 9. Oke, ini ya guys. Panturu Henry. Sorry ya, saya kalau ngomongnya agak keliru ya. Patunru Henry ya. Kak Henry lah ya, saya ngomong Pak Henry ya. Malam mau tanya apabila dalam proses pemeriksaan pajak sudah dalam tahap peminjaman dokumen. Sementara contoh dokumen invoice komersil dan surat jalan hilang. Itu bagaimana? Itu hilangnya gimana? Yang maksudnya hilangnya yang hilangin orang pajaknya ya. Kalau yang hilangin orang pajaknya minta sama orang pajaknya tanggung jawab lah. Kayak gitu. Kalau yang hilangin orang KPP-nya minta KPP-nya tanggung jawab gitu. Tapi kalau yang hilangnya dari kalian yang memang hilangin, ya kalian harus cari, nggak bisa ngapa-ngapain karena KPP itu kan basically dari data. Tapi by the way guys, seringkali ketika teman-teman kasih data ke KPP itu tidak semua KPP itu bisa periksa. Jadi mereka juga biasanya mereka tuh sampling. Ya, sampling itu maksudnya mereka cek bukan 100%, mereka cek paling beberapa puluh persen. Nah, so ya minimal kalian submit dulu lah. Seadanya dulu, disubmit dulu. Yang paling penting adalah apa? Data soft copy-nya jelas. Ya, jadi data soft copy-nya. KPP itu biasanya kan ngecek banyak itu dari data soft copy. Ya, jadi soft copy-nya harus bagus dulu. Sambil pelan-pelan hard copy-nya dikumpulin, dicariin, disiapin supaya nggak sampai nanti bermasalah. Ya, kurang lebih gitu. Ya, semoga kejawab ya Kak Patunru Henry ya, kurang lebih gitu ya. Oke, saya coba lagi lanjut. Siapa lagi nih? Ini ya belum kejawab. Kak Alfans ya. Selamat malam Koko. Nih. Bagaimana pengertian WP diberi kesempatan 7 tahun untuk menentukan sikap bayar pajak, sedangkan sebelum 7 tahun omsetnya sudah lebih dari 4,8 M. Terima kasih Koko ini ya. Nah, gini. Bentar. Nah, kalau memang kalian dapat tarif pajak UMKM, ya, tarif pajak UMKM itu kan omsetnya di bawah 4,8 M. Ya, 4,8 M per tahun ya guys. 4,8 M per tahun, bukan 4,8 M per bulan ya. 4,8 M per tahun, ya. Jadi, kalau kalian misalnya dapat tarif pajak 4,8 M, tarif pajak yang 0,5%, itu hanya untuk kalian yang punya omset di bawah 4,8 M per tahun. Nah, setelah kalian di atas 4,8 M, maka langsung guys, tarifnya itu di cut. Jadi kalian nggak bisa lagi pakai tarif yang tadi.
Anda langsung pakai tarif normal, ya. Jadi kalau pakai tarif normal, Anda harus punya pembukuan, ya. So, ya udah, nggak bisa pakai 7 tahun juga, udah habis, hilang. Tapi kalau memang Anda di 4,8 M, ya udah terusin sampai 7 tahun nggak ada masalah. Ya, gitu ya Kak Afan ya. Semoga jawab ya. Gitu yang mau tanya di kolom Q&A ya guys. Wait, saya cek lagi. Kak Rey, PPN KMS apa boleh dibayar rapel terakhir saat proses selesai? Kalau aturannya nggak boleh, tapi pelaksanaannya sering kali gitu. Jadi depends ya, depends. Kalau aturannya sih harusnya bayarnya ingat saya tiap bulan. Jadi tiap bulan Anda hitung sendiri, Anda bayar sendiri. Tapi kalau aturannya karena KMS itu kan depends. KMS itu rada peraturannya menurut saya rada apa ya? Rada antik gitu ya. Karena tidak bisa berlaku umum. Maksudnya gimana? Biasanya seringkali itu kalau berhubungan sama yang omongannya pengajuan IMP, omongannya misalnya ada ketahuan di pinggir jalan gitu ya. Misalnya Anda kedetek gitu ya oleh petugas, mungkin tetangganya Anda orang KPP gitu mungkin ya, itu pasti dicari. Tapi kalau yang nggak kelihatan itu jarang ketahuan, ya jarang yang kelihatan. Tapi depends. Kalau memang Anda memang sudah pasti memang Anda bangunnya besar, memang sebaiknya dibayar ya. Salah saya dibayar supaya kedepannya nggak bermasalah. Nah, mau bayarnya kapan? Kalau aturan sih harusnya tiap bulan. Tiap bulan Anda hitung ya. Anda hitung itu dasarnya dari materialnya yang Anda keluarkan berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata lupa gitu ya, ternyata Pak lupa nih Pak, lupa dihitung, ya udah, timbang Anda nggak bayar ya mending Anda hitung sekarang terus bayar sekalian. Kurang lebih gitu ya Kak Rey ya, semoga jawab ya. Itu terus apa lagi nih? Ini Kak Alvan, ya terima kasih sama-sama Kak Alvan. Terus apa lagi? Ini ya Kak Jonathan ya. Kak Jonathan, wait, saya cek dulu. Mau nanya dong, kalau misalnya saya orang pribadi buka usaha dagang di tahun 2018 tapi tahun 2020 tutup, lalu 2020 tutup. Lalu 2022 buka usaha baru sejenis. Apakah masa UMKM saya selama 2020 sampai 2022 saat usaha tutup tetap jalan? Nah, ini depends daripada waktu lapor 2020, 2021 itu lapor apa. Kalau memang 2020 sampai 2021 tetap lapor UMKM atau lapor nihil, itu masih bisa berlaku harusnya UMKM-nya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba 2020 karena tutup terus Anda lapor sebagai penghasilan normal, misalnya dari gaji atau dari apa, biasanya akan dipertanyakan sama petugas pajak. Gitu. Jadi kalau dari aturannya dia akan hilang, gitu ya. Tapi by the way pelaksanaan di lapangan kadang-kadang memang agak abu-abu ya. Saya belum katakan abu-abu. Jadi kadang-kadang petugas pajaknya juga membolehkan Anda untuk kembali ke UMKM. Tapi kalau aturannya itu harusnya kalau sudah pindah dari UMKM pindah ke normal, nggak akan bisa balik lagi ke UMKM. Kurang lebih gitu. Tes. Masuk ya guys? Suara saya masuk ya? Tes. Guys, respon dong. Ini suara saya masuk enggak? Tes guys. Masuk ya? Oh masuk ya. Oke, sip. Oke ya, lanjut ya. Anyway, saya akhirin maksimal sampai 21.10 ya. Jadi saya akan coba maksimalin ya. Teman-teman kalau mau tanya silakan masuk di Q&A supaya nggak ketumpuk ya. Thank you ya responnya ya. Nah, ini dari SBR.ii. Jurnal umum untuk PPh 21 yang ditanggung perusahaan gimana ya? Penyesuaian biaya gaji di LK vs gaji SPD di mana? Gini, kalau KSBR ya. Kalau jurnal PPh 21 ditanggung perusahaan itu Anda tergantung mau pakai yang di gross up atau nggak di gross up. Kalau kalian pakai yang di gross up, maka PPh 21-nya itu include biaya gaji. Ya, jadi dalam biaya gajinya ada namanya tunjangan PPh 21. Dan tunjangan PPh 21-nya itu akan sama nominalnya dengan PPh 21 yang dibayar. Itu namanya gross up. Ya. Tapi kalau misalnya Anda nggak pakai yang digunggung, di gross up, maka tunjangan PPh 21-nya itu biasanya akan dikoreksi fiskal. Yang dikoreksi fiskal itu dibuang. Ya, jadi secara gajinya itu tetap ikut
gaji yang sebelum dikasih tunjangan, ya, tunjangannya itu akan dibuang dari laporan keuangan Anda. Ya, jadi kalau misalnya nggak mau rugi ya, caranya gimana ya, gross up aja. Jadi gross up, Anda ada tunjangan PP21, nominalnya sama PP21 dibayar itu sama. Ya, kurang lebih gitu, Kak SPR ya. Semoga jawab ya. Terus, apa lagi? Nih, Kak Yoko. Misalkan omset sudah di atas 4,8 M tidak mengajukan menjadi PKP, apa sanksinya? Nah, ini marah nih ya. Kalau teman-teman yang sudah omset 4,8 M, sorry ya guys, saya tak minum dulu ya. Aus nih. Nah, kalau teman-teman omsetnya di 4,8 M, tapi omset teman-teman nggak ajukan PKP, teman-teman itu bisa dijadikan PKP secara jabatan. Ya. Dan itu cukup ngeri, karena kalau misalnya Anda sudah di PKP secara jabatan, itu Anda langsung wajib menerbitkan PPN secara 11%. Dan Anda sudah nggak bisa berkutik, karena Anda harusnya gini kan, PKP itu kan Anda bisa ngambil PPN masukannya dulu, Anda bisa ngambil PPN pembeliannya dulu, terus PPN pembeliannya ini sebagai uang muka Anda, baru Anda waktu jual, Anda keluarkan namanya PPN keluaran. Nah, ini berarti utang. Nah, utang dikurangin sama uang muka ya, dikrosin, selisihnya baru Anda bayar. Itu aturan PPN ya. Tapi kalau Anda karena sebagai jabatan pengangkatan PKP-nya, maka Anda tidak bisa atau tidak punya kesempatan untuk minta PPN masukan. Ya. Otomatis Anda langsung bayar PPN keluarannya aja 11% dan itu biasanya berat. Plus tambahan denda ya. Jadi teman-teman jangan apa ya, bahasa saya itu teman-teman mesti juga aware, karena dendanya PPN itu gede. Dendanya PPN itu gede guys ya. Dendanya PPN itu bisa sampai 200%. Dan itu banyak orang yang kena denda PPN itu bisa kolaps guys ya. Ada yang kena denda PPN besar terus akhirnya mereka nggak mau bayar. Oh, saya nggak mau bayar Pak, saya nggak mau bayar gitu ya. Nggak mau bayar, masuk penjara guys. Dan itu story ya, saya pernah nemuin ada pengusaha yang kena denda PPN 30 M kalau nggak salah waktu itu. Dia nggak mau bayar, terus dia kayak nantangin tuh KPP. Saya nggak mau bayar Pak gitu ya. Saya nggak mau bayar Pak gitu. Saya nggak punya uang gitu ya. Akhirnya sama KPP diproses hukum guys, dimasukkan ke penjara. Dia benar-benar masuk ke penjara tuh 2 hari guys, nggak kuat lah. Kita kalau misalnya nggak pernah masuk penjara kan juga kaget ya, culture shock ya. Bahkan kalau ada yang ngeri itu di penjara, katanya ada yang mohon maaf nih, di apa-apain lah ya sama orang-orang penjara itu, dan dibuat mainan lah sama mereka. Nah akhirnya gimana? Ya udah 2 hari dia minta keluar guys, akhirnya dibayar juga, nggak bisa. Jadi kalau udah main pajak itu kita nggak bisa ngomong apa kayak kita sok-sok gitu ya, karena pajak itu kan sudah dasarnya ada dasar hukumnya, jadi kita nggak bisa ngelawan juga sama dasar hukumnya pemerintah. Kurang lebih gitu ya Kak Yoko ya. Semoga jawab Kak Yoko. Terus apa lagi? Iya, Kak Ciani, pembebasan pajak omset 1 tahun di bawah 5 juta sampai kapan? Nggak tahu ya, tapi yang pasti 2022 ini masih dapat. Tahun depan dapat nggak tahu, tergantung nanti peraturannya seperti apa ya. Kalau memang peraturannya dapat, tak update nanti di Instagram atau di YouTube saya, kan saya update supaya teman-teman juga tahu ya. Gitu ya guys, Kak Siani ya, semoga jawab. Terus apa lagi? Nih. Kak Victo, apakah perusahaan yang sudah PKP dibolehkan memberi barang dari vendor yang belum PKP? Boleh, nggak masalah. Jadi ya, kalau mau beli barang dari vendor belum PKP nggak apa-apa. Asalkan waktu jualnya tetap harus ditambahkan PPN 11%. Gitu, ya. Tapi perlu diperhatikan juga kalau misalnya belinya dari vendor yang belum PKP, pastikan bahwa vendornya itu benar-benar belum PKP, ya. Kalau vendornya ternyata PKP, ternyata aslinya PKP, tapi dia belum, maksudnya gini, aslinya omsetnya di 4,8 M, tapi dia itu mengakui belum PKP, maka kalian juga kena masalah. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, tanggung renteng, ya. Gitu Kak Victo, semoga jawab. Kalau mau dengerin tanggung renteng, dilihat ya. Nanti rekaman live ini akan saya simpen. Nanti kalau yang pengen dengar tanggung renteng, teman-teman boleh rewind ya, boleh lihat di penjelasan saya yang pertama. Gitu. Terus ini apa lagi? Pak tanya lagi, jadi bila kita kena masalah, gimana cara membuktikan? Bentar. Pak tanya lagi, jadi bila kita kena masalah, gimana kita membuktikan bahwa PT tersebut tidak jujur? Padahal kita sudah kasih KTP ke PT tersebut, tapi tiap kali minta faktur pajak nggak pernah dikirim. Nah ini teman-teman harus rada tegas nih kalau gini ya.
Kalau sudah ditagih PPN, terus dia itu ndak masih faktur pajak, teman-teman mesti stop. Minta dulu PPN-nya. Ya. Takutnya apa? Takutnya dia nggak laporin. Ya, jadi teman-teman udah bayar tapi nggak dikasih faktur pajak itu stop dulu. Ya. Tanya jelas. Gitu. Jadi jangan diterusin. Ya. Kalau misalnya teman-teman sudah bayar PPN-nya. Kurang lebih gitu ya Kak Wiento ya. Semoga jawab ya. Gitu ya guys. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ini harusnya sudah clear. Wait. Oke ya, rasanya penjawaban pertanyaan sudah tak jawab semua ya. Rasanya sudah tak jawab semua. Yang lain juga harusnya tidak ada ya. Ini ada lagi nih satu ya. Ini yang di kolom chat ya. Kebetulan kelihatan. Tapi kalau yang lain saya nggak kelihatan yang di atas ya. Mau tanya Pak Didi, kalau denda pajak sudah diajukan, dibayar secara dicicil dan disetujui, tapi KPP minta dilunasin cepat dari skema pembayaran awal apa, BP pihak nolak. Boleh ya. Jadi kalau dari Kak Michael ini kan sudah terlanjur sudah minta skema pembayaran dicicil, tapi KPP-nya minta dilunasin cepat toh. Kalau sudah disetujui, minta dicicil dan boleh, Anda tidak harus membayar dengan cepat ya. Karena ada ketentuan yang membolehkan kalian mencicil pajak, mencicil dendanya. Tapi perlu diperhatikan bahwa waktu nyicil denda itu kalian tetap akan kena bunga, ya, dan bunganya cukup besar. Kalau pesan saya, kalau kalian punya uang, bayarin aja, ya. Tapi kalau Anda memang kesulitan keuangan, ya udah terpaksa, ya. Karena apa saya ngomong gitu? Karena dendanya pajak itu guys plus minus 2%, ya. Kalau kita anggap 2% aja, Anda kalikan 12, Anda punya utang 24% guys bunganya per tahun. Ya. Lebih murah Anda pinjam bunga, lebih murah Anda pinjam bank. Bank paling bunganya berapa? Paling 12%, ya. Paling mentok 15%. Kalau itu pajak sudah 24%. Jadi bunganya tinggi, ya. Kurang lebih gitu ya Kak Michael ya. Semoga jawab ya. Oke, ada 2 menit lagi, masih ada pertanyaan. 2 menit terakhir ya guys, saya akan jawab ini. Ada pertanyaan dari Kak Daniel Bundoro ya. Nah ini bentar. Kalau jual berbagai macam produk di marketplace dan ada produk rempah yang tidak kena PPN, gimana laporannya? Ya udah, kalau memang ada yang nggak kena PPN, teman-teman nggak perlu menerbitkan PPN. Jadi memang ada beberapa produk yang dibebaskan atau mendapatkan fasilitas daripada PPN. Ya, kalau memang nggak kena, ya udah Anda nggak perlu kenakan PPN. Tapi yang kena PPN, ya Anda harus tambahkan unsur include PPN di dalam situ. Jadi Anda terbitkan faktur pajaknya di gunggung nantinya. Tapi yang satunya nggak perlu terbitkan faktur pajak. Gitu ya, kurang lebih Kak Daniel ya. Itu satu lagi, bentar. Kalau barang yang kita beli tidak dapat PPN masukannya seperti hasil bumi, bagaimana PPN keluarannya? Tidak menerbitkan faktur pajak juga. Jadi kalau Anda belinya memang nggak pakai PPN, ini khusus untuk hasil bumi ya, dan hasil bumi tertentu ya, itu maka Anda juga nggak perlu menerbitkan faktur pajaknya PPN. Kurang lebih itu ya. Satu lagi apa nih? Apa nih? Prepopulate apa nih? Untuk ya saya lupa nih. Ya, ini pertanyaannya saya agak lupa. Prepopulate apa maksudnya? Prepopulate pengisian informasi yang telah terekam. Oke. Ini teknis ya. Aku agak lupa nih. Prepolot PPN masukan apa sudah cukup tanpa perlu melihat faktur pajak pembelian lagi. Ini kan langsung ini ya, yang langsung nyambung ya ini ya. Ini kan langsung dari yang mereka jual, terus Anda langsung masuk otomatis tau ya. Wait ya, kita lihat, bentar. Maklum, sudah jarang ngerjain teknis yang ngerjain anak-anak di consulting ya. Jadi saya agak lupa ya, maaf ya. Saya kalau konsepnya ngerti, kalau detailnya kadang-kadang lupa. Harusnya enggak masalah sih. Anda nggak perlu liatin karena sudah langsung otomatis sinkron ya. Jadi harusnya
ini apa namanya, enggak anu. Oh, ini ada yang bantu jawab. Bantu jawab perlu Kak untuk mengecek kembali. Ah, ini malah yang dibantu jawab sama SPRI ya. Perlu Kak untuk mengecek kembali sesuai dengan waktu yang terima. Oh, oke. Thank you ya bantu jawab. Kadang-kadang ada juga yang nggak terlalu ngerti juga ya. Kalau yang teknis-teknis itu biasanya teman-teman The Consulting ya, tim saya yang udah ngerjain. Kalau yang konsep-konsep saya masih bisa ngikutin. Tapi kalau yang teknis kadang-kadang udah nggak pernah kiin di ISPT yang ngerjain teman-teman semua. Gitu ya guys, kurang lebih ya. Semoga Q&A-nya hari ini bermanfaat ya. Tak rasa sudah cukup malam ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman hari ini materinya ya. Semoga bisa bantuin teman-teman yang punya masalah di perpajakan. Ini bulan depan saya akan coba ngadakan live lagi ya. Yang pengen tertanya mau tanya di komen atau di DM monggo. Saya akan jawab semaksimal mungkin ya. Tapi kalau memang ini lebih gampangnya saya buatin live Q&A ini supaya kalian waktu tanya saya bisa jawabnya gampang. Ya memang saya ngetik itu kan agak susah. Ya. Kurang lebih itu guys ya. Semoga hari ini materi bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen belajar pajak, silakan nonton YouTube saya. Kalau yang pengen belajar pajak secara lebih detail, teman-teman boleh belajar belajar mahir perpajakan UMKM 21 hari. Saya ada videonya ya. Saya sudah buatin e-course-nya secara cukup lengkap. Kalau yang pengen belajar lebih detail ya, karena kalau kita naik gini kan nggak jelasin satu ya. Teman-teman boleh belajar di mahir pajak UMKM 21 hari. Saya sudah buat e-course-nya, di The Consulting juga ada. Kunjungin aja ya, di The Consulting sudah mulai banyak e-course ya. Kita udah mulai siapin macam-macam e-course untuk bantuin teman-teman pengusaha UMKM terutama ya, untuk bisa mengembangkan usahanya. Jadi tidak harus hire konsultan. Kalau mau hire konsultan juga boleh tapinya ya. Tapi kalau misalnya mau lebih murah, kita sudah nyiapin modul-modulnya, teman-teman tinggal belajar ya. Kurang lebih gitu ya. Kak SBR, Kak Nurdin ya, Kak Johan, Jonathan ya, Kak Siani, sama-sama ya. Semoga semuanya sukses, semuanya selalu diberkati dan semuanya selalu happy ya. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.